Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dimas Syarsalam, itu mahasiswa di Politeknik Energi dan Mineral dengan konsentrasi jurusan di Logistik Minyak dan Gas. Jadi kali ini saya akan presentasi untuk pemenuhan pengumpulan video pada jurnal SNTM dengan judul Analisis Kebutuhan Lapangan Peti Kemas di PT XYZ. Untuk yang pertama yaitu dimulai dengan pendahuluan, yaitu latar belakang. Latar belakang sendiri, pada kegiatan di pelabuhan hingga kapal melakukan kegiatan bongkar dan muat peti kemas pada waktu tertentu, maka dibutuhkan lahan kontainer yard yang diharap dapat menampung segala aktivitas sehingga tidak menimbulkan keterlambatan yang menghambat, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak penyedia, jasa, dan pengguna. Maka dengan mengetahui pemanfaatan lapangan peti kemas dengan optimal, maka pelayanan pada kegiatan dapat dimaksimalkan. Karena pada salah satu kegiatan di pelabuhan yang saya teliti, yaitu di terminal multipurpose, itu adalah menangani beberapa kegiatan bongkar muat, yaitu bongkar muat dari kargo curah, curah kering, general kargo. Namun yang topik yang saya angkat kali ini yaitu mengenai peti kemas. Dan dengan memberikan pelayanan yang terbaik, agar pengguna jasa itu dapat melakukan aktivitas dengan optimal. Maka memaksimalkan pelayanan pada jasa itu agar efektif dan efisien sangat perlu dilakukan. Nah, sehingga salah satu indikator yaitu dengan mengetahui kebutuhan lapangan peti kemas. Lalu masuk ke rumusan masalah, yaitu rumusan masalah pada topik yang saya ambil yaitu mengetahui tingkat pemanfaatan lapangan peti kemas guna mengoptimalkan pemakaian lapangan di PT XYZ dengan metode YOR atau Yard Occupancy Ratio. Itu dengan mengetahui rasio kapasitas pada lapangan peti kemas. Lalu untuk batasan masalahnya sendiri yaitu sampai dengan menghitung pemanfaatan lapangan peti kemas di pelabuhan PT XYZ. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Untuk alurnya dulu saya jelaskan yaitu proses bongkar dan muat. Jadi proses bongkar dan muat di sini yaitu dari kapal hingga ke truk atau truk pengangkutan atau lalu diangkat atau haulage dibawa ke lapangan ke seaway operation atau ke container yard. Lalu diangkut atau di lift off, diturunkan, dan pada saat di lapangan dilakukan kegiatan namanya stripping atau pembongkaran pada kontainer tersebut. Dan truknya kembali lagi yaitu untuk mengambil lagi. Dan sebaliknya, dari lapangan penumpukan yang berada di kontainer yard, itu dilakukan pengangkatan atau lift on, lalu diangkut dengan truk atau haulage hingga ke dermaga yang dekat kapal, lalu dilakukan kegiatan loading atau pengangkatan, dan seterusnya seperti itu. Lalu kita masuk ke topiknya yaitu analisis kebutuhan lapangan peti kemas. Pada perhitungan tingkat pemanfaatan lapangan peti kemas untuk 3 tahun ke depan, maka perlu diketahui beberapa data, yaitu yang pertama, data arus peti kemas, lalu jumlah penggunaan kapasitas lapangan peti kemas pada periode ke depan, atau yang akan di forecasting. Nah, pada kali ini saya menggunakan dua metode, yaitu dengan metode trend linear, yaitu perhitungan data menggunakan yang kita lihat itu menggunakan manual terlebih dahulu. Nah, yang kita tahu data yang kita ambil itu pada tahun 2016 hingga 2020. Diketahui pada 2016 terdapat 8.284, 2017 terdapat 11.359, 2018 terdapat 14.060, 2019 terdapat 12.863, 2020 terdapat
11.110 kegiatan bongkar dan muat pada peti kemas. Nah, rumusnya dapat kita lihat di sini, yaitu X itu terdapat 5 data ganjil, yaitu -2, -1, 0, 1, hingga 2. Lalu kita hitung atau kita kalikan, sehingga -2 dikali 8.224, kita mendapat hasil -16.568. Lalu setelah didapat, kita kuadratkan, itu menjadi 4. Lalu kita next. Nah, setelah didapat untuk rumus dasar seperti awal, sehingga untuk rumus tren linear sendiri, yaitu Y sama dengan A plus B kali X besar. Itu punya keterangan, itu jumlah data, lalu Y itu throughput pada tahun tertentu, dan X adalah faktor pada tahun yang diperkirakan. A dan B adalah koefisien pada tren linear. Dengan dihitung menggunakan tren linear, maka selanjutnya menghitung nilai I dan B, yaitu dengan rumus A sigma Y dikali X kuadrat min X kali XY dibagi N X kuadrat dikurangin X pangkat X kuadrat. Sehingga didapat hasil 11.735,2, dan B N kali XY min X kali Y dibagi N dikali X kuadrat min X pangkat 2. Didapat hasil 915,6. Lalu kita masukkan ke dalam rumus, sehingga didapat Y sama dengan 11.735,2 plus 915,6 X. Selanjutnya, dengan hasil persamaan yang dapat, maka langkah selanjutnya adalah menghitung average absolute error untuk metode tren linear sebagai berikut. Dari data yang didapat dari atas, lalu dikurangin. Jadi 8.284 dikurangi 9.904. Didapat 16.020 dan seterusnya. Lalu hasil dari pengurangan 6.153 itu dibagi 5 jumlah data, didapat 1.231. Itu adalah hasil untuk average absolute error dengan tren linear. Dan lalu saya uji coba dengan menggunakan software Minitab, didapatkan hasil yang sama dengan tingkat kesalahan MAD min absolute deviation yaitu sama 1.231. Lalu yang kedua yaitu dengan tren eksponensial, yaitu menggunakan rumus Y sama dengan A kali B pangkat X. Dengan dihitung menggunakan tren eksponensial, maka selanjutnya menghitung nilai A dan B. Dengan rumus log A sama dengan sigma log Y dikali X kuadrat minus X dikali X log Y dibagi dengan N X kuadrat min X pangkat 2. Lalu didapatkan hasil 11.556,8. Lalu yang B kita hitung yaitu dengan X log Y kali X pangkat 2 minus X log Y dibagi N X kuadrat dikurangin X pangkat 2. Dan didapatkan hasil 1,09240. Dan dimasukkan ke persamaan sehingga didapat sebagai Y sama dengan 11.556,08 plus 1,09240 pangkat X. Nah, dengan hasil persamaan yang didapat, maka itu menghitung average absolute error untuk tren eksponensial sebagai berikut. Yaitu data sebelumnya, 8.284 dikurangin 9.684, sehingga didapat 1.400, dan seterusnya. Lalu hasil total dari pengurangan, yaitu 6.604,
dibagi dengan jumlah data atau N, yaitu 5, didapat 1321. Sehingga itu yang didapat average absolute error pada tren eksponensial. Lalu saya uji coba dengan software Minitab, didapatkan dengan hasil yang sama, yaitu MAD-nya 1321. Nah, perbandingan perhitungan tiap metode, yaitu tren linear dan tren eksponensial, kita cari dengan error terkecil, yaitu tren linear terdapat mean absolute-nya terdapat 11 sama, mean absolute deviation-nya terdapat perbedaan, yaitu tren linear sebesar 1231, tren eksponensial 1321. Dan MASD-nya terdapat perbedaan juga, tren linear yaitu 20,87235 dan tren eksponensial 234,3737. Dari perbandingan pada metode tersebut dihasilkan tren linear memiliki nilai error yang lebih kecil daripada tren eksponensial. Sehingga prediksi pada arus peti kemas menggunakan tren linear didapat pada tahun 2021 14.480, 2022 15.395, dan 2023 didapat 16.310. Hingga setelah didapat, maka kita menghitung penggunaan kapasitas lapangan peti kemas. Perhitungan luas kapasitas lapangan penumpukan peti kemas merupakan cara sebelum menentukan pengukuran tingkat pemanfaatan lapangan peti kemas dengan luas penumpukan 5.880 meter persegi dengan dwelling time adalah 3 hari dan tinggi tumpukan sebanyak 3 tumpuk. Sehingga perhitungan dirumuskan yaitu kapasitas lapangan itu luas efektif dikali periode kali tinggi penumpukan dibagi luas kontainer dikali dwelling time. Sehingga 5.880 dikali 0,6 dikali 360 kali 3 dibagi dengan 15 kali 3 didapat 84.672 teus per tahun. Nah, lalu setelah didapat itu menghitung tingkat pemanfaatan lapangan peti kemas atau YOR-nya. Yard occupancy ratio atau YOR adalah metode untuk menentukan kapasitas lapangan peti kemas. Hingga memiliki rumus dengan tahun 2020 kita anggap sebagai perhitungan, yaitu kapasitas yang terpakai tes per tahun dibagi dengan kapasitas yang tersedia tes per tahun dikali 100%. 12.110 dibagi 84.672 dikali 100% didapat 14,3%. Nah, sehingga kita simpulkan rate occupancy ratio per tahun dengan hasil prediksi arus peti kemas dibagi dengan kapasitas tersedia dikali 100% didapat itu tahun 2020 sebesar 14,3%, 2021 sebesar 17,1%, 2022 18,1%, dan 2023 sebesar 19,2%. Nah, kesimpulannya, prediksi arus peti kemas periode 2020 sampai 2023 di PT XYZ menunjukkan adanya peningkatan pada arus peti kemas dan menunjukkan penggunaan kapasitas lapangan yang tersedia adalah 84.672 teus per tahun. Nah, dengan prediksi adanya peningkatan arus peti kemas, namun tingkat pemanfaatan lapangan peti kemas atau yard occupancy ratio pada setiap tahunnya masih menunjukkan di bawah standar yang ditetapkan, yaitu 60% sesuai dengan peraturan, dan dapat disimpulkan bahwa yard occupancy ratio berada di skala rendah, sehingga kapasitas yang tersedia masuk dalam kategori yang tinggi dengan rincian 2021 17,1%, 2022 18,1%, dan 2023 19,2%. Dan saran, membuat pengawasan pada kegiatan kapal sehingga tidak terjadinya lead time atau terbuangnya waktu yang diharapkan kegiatan pada bongkar dan muat di PT XYZ dapat berjalan dengan optimal.
Lalu membuat inovasi terkait peningkatan kinerja dan kerjasama terhadap agen jasa agar dapat meningkatkan level of service yang dapat meningkatkan ketertarikan pengguna jasa baru dan diharapkan dapat meningkatkan arus kegiatan sehingga dapat memenuhi standar yang diberikan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau kata yang tidak mengenakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.